ngomong, aku nggak mau dengerin kata bos, sampai bos bilang kok kamu nggak nurut sama saya. Gara-gara aku ingat kata-kata orang tuaku. Jadi ada bos aku ini kan baik kan, niat bos aku baik kak, aku sangat yakin bos aku baik banget. Dia kan tahu penghasilan aku di Masas. Lalu bos bilang, kamu punya penghasilan segini, seharusnya kalau kamu pulang ke Palangkaraya, kamu bisa beli banyak untuk orang tua dan keluarga, kata bosku. Jadi bosku tuh niatnya tuh maksudnya mau ngatur aku, untuk supaya aku mengatur keuanganku lebih baik. Niatnya bagus kan? Kata dia gini, kenapa kamu nggak membelikan oleh-oleh banyak untuk orang tuamu? Ditanya, karena bosku kan belum kenal aku. Sedangkan sebelum aku ketemu bosku itu kan aku tuh sudah melakukan banyak hal untuk orang tua aku, dan orang tua aku tuh nggak mau pakai juga. Itu alasannya kenapa aku nggak beli. Ngerti nggak? Tapi bosku nggak paham. Bosku tuh menganggap aku nih anak yang jahat. Kata bosku, lihat teman-teman kamu yang lain. Kalau sudah gajian apa yang mereka lakukan? Digituin sama bos. Bosku ngomong sama aku sendiri di depan mata aku. Mereka memikirkan orang rumah yang pertama kali, bukan dirinya. Mereka kalau yang punya anak, mereka beliin anaknya. Bosku ngomong, mereka yang punya pasangan, mereka belikan pasangannya. Mereka yang punya orang tua masih, mereka belikan orang tuanya terlebih dahulu. Saya lihat kamu nggak ada nih, kamu kan mau izin cuti pulang. Saya lihat kamu nggak ada tuh beliin oleh-oleh untuk orang tua kamu. Orang tua dibilang, minimal untuk orang tua lah, bapak ibu kamu. Kata bosku, biar ada sesuatu yang kamu bawa. Saya sebagai bos juga bangga kalau kamu pulang bawa sesuatu. Kata bosku, dia belum tahu karakter bapak ibuku. Kan aku capek ya. Masa aku harus menjelaskan dari awal? Masa aku harus menjelaskan dulu, bapak ibuku tuh beda karakternya, dibeliin mah nggak dipakai sama mereka semua sampai berjamur di rumah. Tahu nggak? Duit kalau bos tuh bukan ngasih duit, tapi bos tuh ngasih kerjaan. Kalau ngasih duit emang kita siapa? Anaknya. Bos tuh ngasih kita kerjaan, kita kerja dapat hasil. Nah maksudnya bos tuh dari hasil gaji kita tuh kan bisa beli sesuatu untuk orang tua. Maksud bosku, ku bilang lah, bos nggak tahu intinya. Aku malas ngejelasin, aku langsung melengos, pergi aku kan gara-gara aku capek. Aku tuh udah capek kerja, disuruh lagi mikirin masalah pemikiran bos yang nggak ngerti tentang hidup. Aku malas. Dia tuh cuma melihat dan membandingkan aku dengan teman-temanku terapis yang lain tanpa tahu kondisi aku gitu. Ya udah aku pergi, aku tinggal. Tahu nggak, bosnya besok manggil aku. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Hari ini saya panggil. Nggak tahu. Kemarin waktu saya berbicara serius sama kamu, kamu melengos langsung pergi. Ini pertama kalinya ada terapis kayak kamu ya. Kamu duduk sini, katanya. Disuruh duduk aku. Ditatar lagi aku, woy. Kalian pikir aku dimarahin bos cuman gara-gara aku nggak nurut. Dia suruh aku beli oleh-oleh untuk orang tua. Makanya maksud aku tuh gini loh. Ini tuh urusan aku. Iya, aku dikirain orang yang gak peduli orang tua, Cok. Kayak kata aku, ini bosku nih kenapa gitu loh. Karena bosku tuh pengennya ketika aku ada hasil tuh, aku tuh minimal ingat orang tua. Memang niatnya bagus, aku tahu. Karena dia melihat terapis yang lain kan kayak gitu. Terapis yang lain nih, beliin untuk anaknya baju, sepatu, apa. Iya, niat bosnya bagus banget, Kak. Kita harus hargai dan apresiasi niat baiknya, oke? Tapi terkadang, Kak, niat kita baik kepada seseorang, kita tuh nggak tahu kondisi orang tersebut. Bapak ibuku tuh nggak pakai, Kak. Sudah numpuk, Kak, di rumah tuh, Kak. Beneran. Baru sekarang aja aku lihat ada perubahan. 3 tahun belakangan. Baru ada perubahan, orang tua aku tuh mulai pakai, kuliah kemana-mana tuh lah. Kayak sepatu yang aku beliin ke bapakku dipakai. Terus kayak apa tuh, baju-baju yang aku beliin untuk ibuku mulai dipakai sama dia. Mungkin dia baru mikir kali ya. Mungkin dia baru sadar kayaknya. Kan manusia tuh butuh proses, Kak. Gini menurut aku, orang tua aku kan memang terlahir dari keluarga sangat sederhana. Mungkin itu mereka malu kalau mereka pakai baju yang agak bermerek, kan teman-teman dia pasti tahu kan, Kak. Nah makanya mereka malu, kayak misalnya pakai jam tangan ada mereknya, mungkin mereka malu. Sekarang mungkin mereka belajar untuk lebih percaya diri, makanya mereka mau pakai kayaknya aku nggak tahu juga ya apa yang mengubah mereka. Itu cuma mindset pikiran aku. Karena dulu jujur aja waktu aku target Bigo, aku banyak beliin sampai numpuk-numpuk, itu nggak dipakai. Itu kenapa itu ya? Itu kenapa itu ya, Kak? Zaman dulu tuh, Kak, aku tuh, Kak, sampai capek, Kak, aduh, bener-bener capek. Intinya aku untuk bilang ke orang tua aku, maaf Pak, itu dipakai. Kalau papa aku masih mending loh.
Mama tuh yang lebih susah. Kalau papaku tuh masih mengerti karena dia kepala keluarga yang cari duit, jadi dia tahu kan. Tapi kalau ibuku paling lebih susah, astaga kak. Kita tuh harus bener-bener kayak apa gitu. Iya mubazir, jadi ibaratnya tuh kayak jadi numpuk. Kalau bapakku masih mending kak. Kalau aku bilang, "Pak, nanti dipakai." Ya sesekali dia pakai. Kalau papa aku dia masih lebih ngerti dengan pemberian yang bermerek. Menurut aku ya, ini pandangan aku aja sebagai anak. Kalau ibu aku bener-bener blast. Susahnya minta ampun kak. Bawa ibuku ke resto kak. Kalau bapakku kan ngomongnya gini, walaupun bapakku nggak suka, bapakku tuh tipe yang bisa menghargai. Bapakku bilang gini, "Nah, ke depan gak usah sering-sering makan di tempat kayak gini mahal," kata bapakku. "Tapi makasih, kamu udah usaha mau bawa papa mama makan di luar." Papaku. Tapi kalau ibuku, kalian tahu apa yang dia bilang sama aku? Nih, kata-kata ibuku yang selalu dia ulang ya. Nih, kata-kata ibuku. Kehidupan, terserah kehidupan mereka. Tapi maksud aku tuh sesekali apa salahnya? Ibuku, duduk, buat makan. Makanan baru datang nih. Kalau kayak gini mah mama juga bisa masak di rumah. Kalau gini mah kita mah yang ini buang-buang uang aja. Nggak mau mama lagi habis kayak gini. Ke depan dibawa ke tempat kayak gini. Terlalu mewah untuk mama. Kata-kata kayak gitu tuh bikin anak down, tahu nggak? Beneran. Ini terlalu mewah untuk mama. Mama nggak cocok yang kayak gini. Mama tuh mendingan di rumah aja. Makan nasi, singkong, ubi rebus, pisang rebus, jagung rebus. Ngapain sih di tempat semewah ini? Keluarin dia plastik. Kalian tahu? Dikeluarnya plastik dari tasnya mamaku. Aku nih belum makan kak. Makanan kita tuh masih di meja. Dia tuh langsung memasukkan makanan yang porsi dia tuh ke dalam plastik. Aku bilang, "Mah, kalau mama mau bungkus kita bisa pesan sama orang." Kan itu waktu itu keuanganku lagi stabil. Aku bilang, "Kita bisa pesan sama orang untuk yang dibawa pulang. Itu untuk mama makan di sini," kata aku. "Enggak lah nak, mama enggak usah. Nanti aja nih dibawa pulang. Pasti kalian makan di rumah lahap." Digituin sama dia coy. Dan itu tuh terjadi terus. Setiap makan di luar, aku tuh mengingat dan merekam itu semua. Intinya setiap kita makan di luar, itu yang dilakukan ibuku. Mau kita makan dimanapun. Itu yang selalu keluar tuh plastik, masuk itu, dan dia akhirnya gak makan kak. Beneran. Ini nyata. Dalam hati kita kan pengen makan barang gitu. Dalam hatiku aku jadi tahu, oh memang ibuku tuh gak suka.